Selamat siang, Bu Imas. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita legenda yang berasal dari Sumatera Utara, yaitu adalah Putri Ular. Selamat mendengarkan. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja di daerah Simalungun, Sumatera Utara. Raja mempunyai seorang putri yang sangat cantik, dan kecantikannya sudah tersebar kemana-mana. Bahkan berita tersebut juga telah didengar oleh seorang raja muda yang memerintah di sebuah kerajaan yang letaknya tidak jauh dari kerajaan ayah sang putri. Mendengar berita tersebut, raja muda yang tampan itu berniat untuk melamar sang putri. Sang raja kemudian mengumpulkan para penasehatnya untuk memusyawarahkan keinginannya tersebut. Wahai para penasehatku, apakah kalian sudah mendengar berita kecantikan putri itu? Tanya sang raja kepada para penasehatnya. Sudah, Tuan, jawab seluruh penasehat serentak. Bagaimana jika sang putri itu kujadikan sebagai permaisuriku? Sang raja kembali bertanya. Hamba setuju, Tuan, jawab salah seorang penasehat. Ya Tuan, hamba kira Tuan dan putri adalah pasangan yang sangat serasi. Tuan adalah raja muda yang tampan, sedangkan sang putri adalah gadis yang cantik jelita. Tambah seorang penasehat. Baiklah kalau begitu, segera persiapkan segala keperluan untuk meminang sang putri. Perintah sang raja kepada para penasehatnya. Baik Baginda, jawab penasehat serentak. Keesokan harinya, rombongan utusan raja muda datang untuk menyampaikan pesan lamaran kepada sang putri. Dan kedatangan mereka disambut baik oleh raja. Pernikahan pun diadakan 1 minggu mendatang. Hari itu adalah hari yang sangat cerah. Putri ditemani pengasuhnya menikmati indahnya air kolam. Indahnya air kolam ini, gumam sang putri. Mandilah Tuan Putri, air itu akan membuatmu menjadi lebih segar sehingga dapat mempercantik kulitmu itu. Saran sang pengasuh kepada sang putri. Tiba-tiba, angin bertiup sangat kencang sehingga membuat pohon dahan yang jatuh menimpa putri yang sedang mandi. Malangnya, dahan itu menimpa hidung putri. Sang pengasuh pun sibuk untuk menolong putri. Putri tidak apa-apa? Tanya sang pengasuh sedikit panik. Setelah itu, putri melihat bayangan dirinya di air dan mengatakan, "Aku sudah jelek sekarang!" teriak sang putri yang bercampur sedih dan kecewa. Dan pengasuh lain mencoba menenangkan sang putri, tapi tidak berhasil. Putri masih menyesali hidungnya yang terluka. Tidak, Putri. Putri masih terlihat sangat cantik. Sang pengasuh meyakinkan sang putri. Tidak, aku sudah jelek sekarang, teriak sang putri. Dan pengasuh lain pergi untuk memberitahukan raja dan ratu tentang apa yang terjadi dengan sang putri. Sedangkan pengasuh lain tetap menemani sang putri yang sedang bersedih. Raja, putri, putri. Ada apa dengan sang putri pengasuh? Sang ratu sedikit cemas. Putri terluka oleh dahan yang jatuh ke wajahnya. Kanda raja, sebaiknya kita lihat putri sekarang. Baiklah, di mana sekarang putri? Tanpa diketahui pengasuhnya, putri berdoa kepada para dewa. Putri tidak ingin melihat keluarganya dan calon suaminya menderita dan kecewa melihat keadaannya yang sekarang.
Doa putri yang sangat khusyuk sehingga doanya dikabulkan oleh para dewa. Ya dewa, aku tidak ingin melihat orang tuaku dan calon suamiku kecewa melihat keadaanku sekarang. Rubahlah aku menjadi seekor ular. Lalu secara perlahan-lahan putri berubah menjadi ular. Ketika sang raja dan ratu datang, mereka sangat terkejut karena putri tercinta mereka telah berubah menjadi ular. Dan pada saat itu juga raja dan ratu menangis melihat keadaan putrinya yang berubah menjadi ular. Setelah itu, ular jelmaan sang putri pergi ke semak-semak dan tidak pernah lagi kembali ke istana. Selesai. Moral yang bisa saya sampaikan dari cerita ini, pentingnya untuk menerima konsekuensi dari kesalahan yang telah kita perbuat. Selain itu juga, kita tuh jangan terlalu terobsesi dengan kecantikan, Bu.